Hadirin yang saya hormati, 13 tahun beliau berjuang di Mekah meluruskan keyakinan, memantapkan akidah, meneguhkan iman. Dari situ segalanya dimulai dan ke situ segalanya akan menuju. Intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain adalah nilai-nilai keimanan. Kalau itu sudah tergadai, apalagi yang bisa kita banggakan dalam kehidupan ini? Kita merasa harta kita berharga, belum ada artinya ketimbang iman. Kedudukan kita punya nilai pun belum ada artinya ketimbang dengan nilai-nilai keimanan. Itu intan paling mahal, itu mutiara paling berharga. Harta baru ada manfaatnya kalau dilandasi dengan iman. Jabatan dan kedudukan baru terasa gunanya kalau dilandasi dengan keimanan. Kalau jabatan lepas dari iman, yang akan lahir Fir'aun baru. Jelas? Kalau harta terlepas dari iman, yang akan muncul adalah konglomerat Korun. Kalau ilmu pengetahuan terlepas dari nilai dasar keimanan, maka yang akan muncul adalah ilmuwan pelacur yang menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah untuk kepentingan pribadi. Dan kondisi seperti itu tidak akan membuat kita makin sehat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, pesan pertama saya, menghadapi zaman susah, tetap jaga akidah, tetap pelihara keyakinan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, untuk diatasi. Hidup adalah kerja keras, bukan keajaiban. Perubahan tidak akan datang hanya dengan simsalabim abragadabra. Perubahan tidak akan muncul hanya dengan berandai-andai. Perubahan tidak akan turun dari langit seperti turunnya embun di waktu malam. Perubahan adalah kerja keras, sehingga Al-Quran membimbing kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa kalau mereka tidak mau mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Yang ada di dalam diri itu rule of thinking, state of mind, cara kita berpikir, cara kita memandang kehidupan, cara kita mengatasi persoalan. Hadirin yang saya hormati, inilah iman. Berangkat dari ini kita menyadari, ini ujian buat kita rakyat. Dan kita rakyat Indonesia ini kalau sama susah sih sudah kenyang. Ya Pak? Ya Pak? Kita ini sebagai bangsa mengalami apa yang disebut oleh Bung Karno up and down, naik turun, timbul tenggelam, pasang surut. 350 tahun dijajah oleh Belanda, kita susah. Berangkat Belanda masuk Jepang, susah lagi. Pergi Jepang, datang nikah, susah lagi. Lalu kita merdeka, dirongrong oleh berbagai pemberontakan, susah lagi. Makan bulgur, antri minyak. Lalu PKI berontak, susah lagi. Muncul orde baru, lama-lama susah lagi. Orde baru selesai, naik reformasi, mulai repot nasi, susah lagi. Kalau susah kita ini sudah akrab, sudah intim. Mestinya kalau sudah susah seperti itu, jangan salah sikap menyikapi kesusahan. Jangan sampai kita potong kompas, ambil jalan pintas, terjebak menghalalkan segala cara. Itu tidak akan menguntungkan. Itu tidak akan menyelesaikan. Kalaupun selesai nampaknya penyelesaian sesaat. Dan penyelesaian sesaat bukan penyelesaian yang sebenarnya. Karena itu tetaplah dalam koridor keimanan. Boleh zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Silahkan masa berganti,
tapi keyakinan jangan mati. Sekali la ilaha illallah sampai tetes darah paling penghabisan, tetap la ilaha illallah. Sanggup? 3 orang. Sanggup? 21. Sanggup? Kalau sanggup kita harus konsekuen. Saudara-saudara di seluruh tanah air, misi yang kedua dari Islam setelah membebaskan manusia dari kemusyrikan, membebaskan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan tali akidah. Sebelum Islam datang, manusia dibedakan oleh warna kulit, manusia dibedakan oleh faktor keturunan, manusia dibedakan oleh faktor harta dan benda. Adalah Rasul yang mengajarkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat potonganmu, Allah tidak melihat hartamu. Yang Allah lihat itu adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Jauh sebelum Amerika teriak-teriak membanggakan apa yang mereka sebut sebagai Declaration of Independence, Nabi sudah mengajarkan kepada kita semua, An-nas kulluhum li Adam wa Adam min turab la fadla li Arabiyyin ala ujamiyyin illa bittaqwa. Seluruh manusia berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Jauh sebelum Amerika mencanangkan bahwa semua manusia dilahirkan sama, that all men are created equal. Jauh sebelum itu Islam sudah membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Apa dalam konteks kekinian? Menghadapi zaman susah tetap jaga kerukunan. Ya Pak, ya Bu, oi Bu. Menghadapi zaman susah tetap jaga kerukunan, baik antar umat seagama, antar umat beragama, maupun antar umat beragama dengan pemerintah. Menjaga kerukunan. Jangan saling sikat sikut di antara kita. Sebab kalau sudah rukun, saya ajak berhitung. 1 ditambah 1 sama dengan, itu matematika namanya. Hasilnya pasti. Tapi angka sosial hasilnya aneh. Saya ubah jadi angka sosial. Ayo kita berhitung lagi. 1 orang takut ditambah 1 orang takut sama dengan 2 orang setengah berani. Kenapa setengah berani? Karena sudah berdua. Tadi kan takut sendiri. Kalau sama-sama takut berkumpul jadi setengah berani. Kalau ditambah 1 orang takut lagi, 1 orang takut ditambah 1 orang takut ditambah 1 orang takut sama dengan 3 orang berani. Kenapa jadi berani? Karena sudah bertiga. Kita yang lemah, kita yang marginal, kita yang dikucilkan, bahkan kita yang dilecehkan, kalau mau rukun kita akan kuat dan tidak bakal dipermainkan orang. Tapi kalau rukunnya yang satu mau menikam yang lain, saya ajak berhitung lagi. Yuk berhitung yuk. 1 ekor ayam ditambah 1 ekor musang sama dengan 1 ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang.
Betul nggak nih hitungan? Ayo kita hitung lagi. 1 ekor ayam ditambah 1 ekor musang sama dengan 1 ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Jadi kalau kita suka kumpul dengan orang yang mau makan kita, selesailah kita. Maka kalau merasa kita ini ayam, yuk kumpul sama-sama ayam, pulang ke kandang ayam. Kalau ada ayam kumpul ke kandang musang, itu namanya ayam minum baygon. Jelas?